Halo Sobat Aldian semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ini adalah hari yang luar biasa Sobat, karena saya ada waktu luang lagi untuk berbagi pikiran saya bersama dengan Sobat semuanya. Dan kali ini saya akan membicarakan lagi masalah kehidupan. Benar-benar tentang masalah kehidupan ya, karena memang kehidupan itu akan selalu ada masalah. Masalah satu selesai, masalah yang lain akan muncul. Dan kalau sobat pikir-pikir lagi, masalah itu dari waktu masa kita kecil hingga kita dewasa, masalahnya kok semakin berat ya? Bener, coba dipikir-pikir lagi nih. Kalau waktu kecil ya, waktu SD, waktu masih sekolah, paling-paling masalahnya tentang pelajaran sekolah, ya enggak? Tentang dimarahi guru, masalah dihukum di sekolah, nggak ngerjain PR dan sejenisnya. Ya, giliran semakin dewasa kok semakin aneh-aneh ya masalah tuh ya. Ada yang penipuan, ditipu, disakiti orang lain ya enggak. Kekurangan uang, masalah hutang, masalah kesehatan, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang lainnya. Dan ternyata benar loh kalau kita pikir-pikir ya, semakin dewasa seseorang itu masalahnya semakin berat gitu. Oke sobat semuanya, kali ini saya ingin membantu membuka pikiran Anda. Membantu mengajak Anda untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda ya. Yakni apapun masalahmu saat ini akan menjadi hal baik yang luar biasa indah. Sekali lagi, apapun masalahmu saat ini akan menjadi hal baik yang luar biasa indah. Dan tema pembahasan kali ini adalah menerima masalah, menjalani takdir. Ada 4 pembahasan penting yang akan saya bahas ke sobat semuanya. Yang pertama, masalah adalah berkah dalam kehidupan. Pernah nggak sobat berpikir seperti ini? Jadi sobatku semuanya, pernahkah Anda bersyukur ketika Anda mengalami sebuah masalah? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sudah mendapatkan masalah. Pernah nggak? Kalau saya jujur pernah. Dan alhamdulillah sekarang lebih sering bersyukur ketika ada masalah setelah paham kalau masalah adalah berkah dalam kehidupan. Begini, masalah adalah berkah dalam kehidupan. Apapun masalahmu saat ini sobat, dia itu akan datang bersama dengan hikmah dan pelajaran berharga. Contoh ya biar lebih jelas. Mungkin kamu sedang terkena sebuah penyakit. Karena kamu sakit, akhirnya kamu jadi lebih perhatian sama diri kamu, jadi mau olahraga, jadi paham kebiasaan buruk mana yang harus dirubah gitu. Itu namanya berkah gitu. Karena kamu sakit, kamu jadi berubah ke arah yang lebih baik. Karena kamu sakit, kamu jadi berhenti merokok. Karena kamu sakit, kamu jadi lebih rajin sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Itu bukti kalau masalah adalah berkah. Contoh lain, terkena masalah ditipu orang lain, berarti harus bersyukur. Karena orang yang dizalimi akan diberikan kemuliaan yang jauh lebih besar setelah itu. Saya sendiri pernah ngalamin sobat, ketipu sama orang. Setelah itu rezekinya naik berkali-kali lipat. Jadi ketika Anda benar-benar detail terhadap masalah yang Anda alami, Anda koreksi, itu ada berkah di situ. Jadi ada satu pertanyaan sekarang. Apa masalah yang sedang sobat alami saat ini? Dan pasti 100% ada hikmah di balik masalah tersebut, itu pasti. Karena masalah adalah berkah kehidupan. Yang mungkin akan menjadikan kita lebih dewasa gitu, menjadikan kita lebih hidup, menjadikan kita hidup dengan lebih baik gitu. Semuanya harus dimulai dari masalah gitu. Harus ada problem yang muncul baru kemudian kita naik level. Jadi ketika Anda menerima masalah, itu berarti Anda mau naik level. Para ilmuwan hebat ya, orang-orang sukses, orang besar, itu akan senang ketika mendapatkan sebuah masalah. Kenapa? Karena mereka akan jadi punya bahan untuk perbaikan. Jika orang tidak pernah dikasih masalah, itu seseorang tidak akan pernah belajar. Tidak pernah ada peningkatan sama sekali. Orang jika tidak pernah ada masalah justru malah bahaya. Karena dia akan terlena dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Oke sobatku semuanya, jadi mari kita bersyukur ketika ada masalah yang muncul. Karena di dalam masalah akan ada pelajaran dan hikmah yang berharga. Dalam tanda kutip,
Ya, tanda kutip ini masalah bukan yang kita sengaja ya. Kalau sengaja cari masalah ya bukan berkah namanya, tapi memang sengaja mempersulit hidup ya. Ini beda cerita. Masalah yang dibahas kali ini adalah masalah yang tidak kita sengaja. Tiba-tiba kita ditipu, tiba-tiba kita disakiti orang, tiba-tiba dihina, kemudian tiba-tiba ada kejadian yang kita nggak sengaja gitu. Itu namanya masalah yang berupa berkah. Tapi kalau tiba-tiba kita memang pengen nyari masalah sama orang, nyari ribut, ya itu namanya mempersulit hidup, beda ya. Oke, menerima masalah, menjalani takdir. Yang kedua, kesulitan dan kegagalan hanya sebuah proses. Nah ini nih, banyak sekali orang yang menyerah karena mereka menemukan kesulitan dan masalah dalam hidup. Padahal masalah bukan alasan untuk berhenti melangkah. Masalah itu cuma proses, bukan akhir dari segalanya. Jadi begini, ketika Anda menjalankan sebuah misi dalam hidup, kemudian ketemu masalah, ketemu kegagalan, itu bukan akhir segalanya sobat ya. Masalah dan kesulitan serta kegagalan itu hanya sebuah proses. Jika kita tahu betul jika masalah, kesulitan, dan kegagalan hanya proses semata, maka kita tidak akan mudah menyerah. Ya, karena memang proses gitu. Masalah, kesulitan, dan kegagalan itu saya ibaratkan ban bocor di tengah jalan. Apa yang kita lakukan ketika ban bocor? Ya nambal ban tersebut lalu lanjut jalan lagi kan. Gak mungkin kan ketika ban bocor motor atau mobil kita terus kita tinggal di tengah jalan kita buang. Gak mungkin kan. Gak mungkin juga ketika ban bocor kita tidur di tengah jalan raya. Kan gak mungkin. Jadi apapun masalahmu sobat, itu seperti ban bocor tadi, itu adalah sebuah proses, bukan akhir perjuangan. Jadi ketika Anda sedang berjuang, ya kebetulan Anda berjuang, Anda merintis usaha, Anda merintis karir, Anda berjuang untuk punya rumah, berjuang untuk anak istri, dan lain-lain, ketemu masalah. Jangan nyerah. Karena masalah, segala kesulitan dan kegagalan itu ternyata hanya sebuah proses. Kalau Anda paham betul konsep ini, Anda tidak akan mudah menyerah dalam hidup. Oke? Menerima masalah, menjalani takdir. Yang ketiga, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalani saja. Jadi masalah yang terjadi itu sudah masuk dalam rentetan takdir dari Tuhan, teman-teman. Kejadian yang mengejutkan, tidak enak, nggak nyaman, tiba-tiba terjadi, itu semuanya adalah takdir. Semuanya sobat. Jadi dari kita lahir sampai kita meninggal nanti itu kita sudah punya sebuah garis, sudah punya sebuah suratan, sudah punya sebuah kontrak. Yang di dalamnya ada bumbu-bumbu berupa masalah. Itu semuanya ada dalam kontrak kehidupan kita. Jadi kita nggak bakalan bisa ngindar karena itu memang kontrak kita gitu. Misalkan kontraknya 55 tahun, kontraknya 70 tahun, kontraknya 80 tahun, akan kena masalah ini sepanjang hidup. Sudah ada kontraknya, kita sudah teken kontrak untuk takdir itu, ya udah kita jalanin saja. Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa tawakal, teman-teman. Itulah yang namanya menerima masalah, menjalani takdir. Yang keempat sekarang, ada hadiah besar di kehidupan kedua gara-gara masalah. Nah, jika kita menyebabkan masalah, kita bertaubat, kita minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak sengaja membuat masalah atau terkena musibah, kita sabar dan berserah diri, maka masalah itu akan menjadi sebuah tabungan yang mendapatkan hadiah besar di kehidupan kedua nanti, yakni di akhirat kelak. Maksudnya gimana gitu? Misalkan begini, Anda sedang berjuang, pengen kaya, pengen sukses, tapi ternyata kok dikasih segitu-gitu aja gitu. Bisa jadi memang itu cobaan gitu. Dan ketika Anda sabar, Anda berserah diri, insya Allah Anda akan diberikan kekayaan yang sangat luas di akhirat kelak. Makanya masalah itu bisa jadi adalah nanti akan mendapatkan hadiah yang sangat besar di kehidupan kedua. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, itu bisa menjadi cermin untuk hidup kehidupan yang kedua nanti. Di dunia ini sobat semuanya, kita paling lama itu hidup 80 tahun kan rata-rata orang Indonesia itu kalau nyampe kan. Sabar sobat, sebentar kok. Akhirat nanti mungkin bisa 80.000 tahun bahkan tidak terbatas. Dan itu nyata sobat. Tinggal kapan kita berangkatnya duluan gitu, kapan yang duluan, siapa yang duluan gitu kan.
Makanya masalah yang ada di dunia ini, mari kita jadikan sebuah bahan untuk mendapatkan akhirat yang baik gitu. Ya, jadi masalah itu bisa mengundang hadiah di akhirat atau masalah itu bisa mengundang siksaan di akhirat gitu. Ketika ada masalah besar, sabar, ikhlas, ikhtiar semampunya, selebihnya serahkan pada Allah. Insya Allah itu menjadi lahan pahala yang luar biasa. Menerima masalah, ikhtiar dengan baik dan menjalani takdir, itulah tugas kita di dunia sobat. Jadi mungkin ada orang yang orang yang garis hidupnya tuh susah mulu. Udah usaha, udah sholat, udah zikir, udah ngaji dan lain sebagainya, tapi kok hidupnya terlunta-lunta gitu. Ada masalah, terkena penyakit dan lain sebagainya, dan orang itu sabar. Ternyata ya masalah itu memang dibuat untuk orang itu sabar dan lain sebagainya yang baik-baik. Akhirnya di kehidupan kedua nanti punya tabungan yang luar biasa. Jadi apapun masalah sobat hari ini, yang pertama syukuri ya. Karena pasti di balik masalah yang Anda alami akan ada pelajaran yang berharga. Pasti ada. Jika Anda merasa enggak kok masalah ini masih sia-sia, Anda salah. Di balik masalah ada pelajaran hal penting, di balik masalah ada berkah, di balik masalah ada hikmah yang mungkin Anda belum menyadarinya. Jadi ketika Anda punya masalah apapun, coba syukuri dulu. Nanti insya Allah ketemu hikmah dan pelajarannya itu apa gitu. Hal baik yang akan terjadi setelah masalah itu apa nanti akan muncul ketika kita mampu mensyukuri masalah tersebut. Jadi apapun masalah sobat hari ini, bersabarlah sobat. Bisa jadi itu adalah cobaan untuk mengurangi dosa-dosa kita gitu. Bukankah lagi-lagi kita harus bersyukur ya jika sudah dihukum di dunia gitu kan. Iya enggak? Kita ditiban sebuah masalah, diterima sebuah masalah yang akhirnya masalah itu mengurangi dosa-dosa kita. Kita bersyukur gitu. Karena setelah kita mati berarti hukuman kita sudah dihukum di dunia gitu. Kita tuh bersyukur sobat. Misalkan kita menerima sebuah masalah yang ternyata itu adalah hukuman dari dosa-dosa kita di masa lalu. Yang akhirnya ketika kita berangkat ke akhirat, kita nanti insya Allah sudah tinggal masuk ke surga aja gitu. Karena kan sudah dihukum. Dan bahaya ketika seseorang ya berbuat maksiat terus menerus di dunia, gak pernah kena masalah, itu bahaya. Karena hukumannya sangat berat di akhirat kelak. Mending kita dihukum di dunia deh atas dosa-dosa kita ditiban sebuah masalah. Kita ikhlas gitu. Ya Allah, semoga masalah-masalahku ini menjadi penghapus dosa-dosa saya di masa lalu. Akhirnya ketika kita pindah alam, kita sudah gak dapat siksaan gitu. Makanya ketika kita punya masalah dari sekarang, kita harus lebih sadar ya, kalau masalah itu bisa jadi sebuah berkah gitu. Menerima masalah, menjalani takdir. Jadi apapun masalah sobat hari ini, itu hanya proses ya. Jangan menyerah, terus ikhtiar. Maka masalahmu akan selesai dengan cara yang terbaik. Amin ya rabbal alamin.